Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Maya Sari, Muhammad Abdul Hafiz Risnawati, dan Wahidah. Dosen pengampu, Bapak Nur Effendi, SHIMH. Pada mata kuliah perbandingan mazhab. Kami akan mempresentasikan makalah yang berjudul Ikhtilaf. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja di sini saya akan membacakan isi dari makalah kami. A. Pengertian ikhtilaf. Ikhtilaf menurut bahasa adalah perbedaan paham. Ikhtilaf berasal dari bahasa Arab yang asal katanya adalah khalafa ya khalifu khalifan. Maknanya lebih umum daripada ad-didu, sebab setiap hal yang berlawanan al-didan pasti akan saling bertentangan. Ikhtilaf menurut Islam adalah berlainan pendapat antara dua atau beberapa orang terhadap suatu objek masalah tertentu, baik berlainan itu dalam bentuk tidak sama ataupun bertentangan secara diametral. Sedangkan yang dimaksud ikhtilaf dalam pembahasan ini adalah perbedaan pendapat di antara ahli hukum Islam dalam menetapkan sebagai hukum Islam yang bersifat furu'iyah, bukan ushuliyah, disebabkan perbedaan pemahaman atau perbedaan metode dalam menetapkan hukum suatu masalah dan lain-lain. Perbedaan pendapat hukum Islam bagaikan buah yang banyak berasal dari satu pohon, yaitu pohon Al-Quran dan Sunnah, bukan sebagai buah yang banyak yang berasal dari berbagai macam pohon. Akar dan batang pohon itu adalah Al-Quran dan Sunnah, cabang-cabangnya adalah dalil-dalil, nakil, dan akil, sedangkan buahnya adalah hukum Islam. Meskipun berbeda-beda atau banyak jumlah, dari uraian di atas, jelas terdapat perbedaan antara orang awam dari kaum muslimin dan ahlul kitab yang mengikuti pendapat mereka. Orang awam dari kaum muslimin yang mengikuti pendapat imam-imam mereka pendapatnya diistinbatkan dari Al-Quran dan Sunnah sebagaimana diperintahkan Allah dalam firman-Nya yang artinya, maka bertanyalah kepada yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui. Sedangkan ahlu kitab yang dalam beragama mengikuti pendapat para pendapat mereka, sumbernya adalah dari diri pendeta sendiri yang menurut Al-Quran banyak bertentangan dengan perintah Tuhan mereka. Hal ini dijelaskan Allah dalam firman-Nya, mereka menjadikan orang-orang alimnya dan rahib-rahib mereka sebagai Tuhan selain Allah. Bismillahirrahmanirrahim. B. Sebab-sebab terjadinya perbedaan mazhab. Faktor-faktor apa yang menyebabkan terjadinya perbedaan mazhab itu? Di samping seperti yang telah sedikit dipaparkan di atas, jawabannya juga berasal dari pertanyaan bagaimana terbentuknya mazhab-mazhab itu sendiri. Menurut Syekh Taqiyuddin An-Nabhani, berbagai mazhab itu terbentuk karena adanya perbedaan atau ikhtilaf dalam masalah usul maupun furu' sebagai dampak adanya berbagai diskusi atau munazaharat di kalangan ulama. Usul terkait dengan metode penggalian atau tariqah istinbat, sedangkan furu' terkait dengan hukum-hukum syariat yang digali berdasarkan metode istinbat tersebut. Menurut Abu Amin Nabila Phillips, alasan utama adanya perbedaan dalam ketetapan hukum di kalangan imam mazhab terliputi: 1. Interpretasi makna kata dan susunan gramatika, dan yang kedua riwayat hadis, keberadaannya, kesahihannya, syarat-syarat penerimaan, dan interpretasi atas teks hadis yang berbeda. Yang ketiga, diakuinya penggunaan prinsip-prinsip tertentu, yaitu ijma, tradisi, istihsan, dan pendapat sahabat. Dan yang keempat, metode-metode kias. Sedangkan menurut Imam Abdul Wahab Khalaf, perbedaan penetapan hukum tersebut berpangkal pada 3 persoalan. 1. Perbedaan mengenai penetapan sebagian sumber-sumber hukum, sikap dan cara
berpegang pada sunnah, standar periwayatan, fatwa sahabat, dan qiyas. Dan yang kedua, perbedaan mengenai pertentangan penetapan hukum dari tasyri', penggunaan hadis dan ra'yu. Dan yang ketiga, perbedaan mengenai prinsip-prinsip bahasa dalam memahami nas-nas syariat atau uslub bahasa. Adapun Imam Muhammad Zuhri membagi dalam 3 hal penyebab terjadinya ikhtilaf mazhab. 1. Berkaitan dengan sumber hukum, dan yang kedua berkaitan dengan metode ijtihad atau teori tahsin wa taqbih, tema kebahasaan, dan yang ketiga adat istiadat. Berikut penyebab terjadinya perbedaan metode penetapan penggalian hukum atau tarikah al-istinbat di kalangan para imam mujtahid. Sebagai konklusi dari berbagai macam pembagian menurut pendapat tokoh di atas, di mana bisa disimpulkan secara garis besar meliputi: pertama, perbedaan dalam sumber hukum atau bisa disebut masdar ahkam. Yang kedua, perbedaan dalam memahami nas, dan yang ketiga, perbedaan dalam sebagian kaidah kebahasaan untuk memahami nas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Risnawati. Di sini saya akan membahas bagian C, yaitu pengaruh dan hikmah perbedaan pendapat para ulama. Perbedaan pendapat ini sudah terjadi pada zaman Nabi. Hanya saja pada zaman Nabi terjadi perbedaan pendapat di kalangan sahabat yang memberikan keputusan akhir yaitu Nabi itu sendiri. Dengan demikian perbedaan pendapat dapat terselesaikan. Umat pun mengikuti keputusan Nabi ini. Pada zaman sahabat, terutama pada zaman Khulafaur Rasyidin, untuk masalah-masalah yang berkaitan dengan kemaslahatan umat selalu dimusyawarahkan oleh khalifah dan anggota-anggota permusyawaratan. Keputusan musyawarah ini menjadi pegangan umat. Perbedaan pendapat dalam masalah lain tidak langsung berkaitan dengan kepentingan umat. Sedangkan perbedaan pendapat para ulama dalam bidang fikih ini tidak memberikan pengaruh yang negatif sampai ke zaman imam-imam mujtahidin. Mereka tahu pasti di mana kemungkinan perbedaan pendapat, di mana perbedaan pada masa itu mereka cukup toleran dan menghargai pendapat yang lain. Contohnya seperti Imam Syafi'i menghargai pendapat Imam Malik dan Imam Malik menghargai pendapat Abu Hanifah. Namun setelah orang fanatik kepada satu mazhab atau kepada satu pendapat ulama, maka sering perbedaan pendapat ini mengakibatkan hal-hal yang tidak pada tempatnya, yaitu seperti melampaui batas-batas yang harus dipegang bersama, seperti merusak persatuan dan kesatuan umat serta ukhuwah Islamiyah yang dibina oleh Rasulullah SAW. Dan bersyukurlah di tanah air kita ini, di Indonesia ini pengaruh perbedaan anutan dan golongan tidaklah meruncing jika dibandingkan dengan keadaan di luar negeri seperti di India, Persia, dan di tempat-tempat lainnya. Pengaruh negatif dan perbedaan pendapat ini ternyata bisa dinetralisir dengan pendidikan yang meluas wawasan berpikir tentang hukum Islam, antara lain dengan cara muqaranah al-mazahib dan membaca kitab-kitab imam mazhab. Perbedaan pendapat tidak akan mengakibatkan pengaruh yang negatif, bahkan perbedaan pendapat bisa memberikan hikmah yang besar dengan cara berpikir kritis dan bersikap terbuka terhadap perbedaan pendapat para ulama. Maka perbedaan pendapat ini akan memberikan hikmah yang besar, dikemukakan, yaitu bisa ditarik dari perbedaan pendapat tersebut kita memiliki sejumlah besar hasil ijtihad yang memungkinkan untuk memilih mana alternatif
yang terbaik di antara pendapat para ulama yang bisa diterapkan untuk masa sekarang ini. Kita melihat kenyataan bahwa bagaimana juga selama diperkenalkan ijtihad, maka berarti diperkenalkan adanya perbedaan pendapat. Sebab ijtihad mengakibatkan perbedaan pendapat para ulama. Apalagi mereka sering dengar al-ulama warasat al-anbiya. Para ulama itu adalah ahli waris para nabi. Akhirnya dapat dinyatakan bahwa perbedaan pendapat itu wajar dan dalam masalah-masalah ijtihad, yaitu selama kita tetap menjaga persatuan dan kesatuan dan ukhuwah Islamiyah, perbedaan pendapat tidak menjadi wajar apabila menjurus perselisihan dan permusuhan serta meliputi batas-batas dalil kulli. Nah, mungkin itu saja pembahasan dari bagian C tadi yang saya jelaskan, yaitu tentang pengaruh dan hikmah perbedaan pendapat para ulama. Oke, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wahidah. Saya di sini akan mempresentasikan bagian D, cara menyikapi perbedaan pendapat ulama, dan bagian E, ikhtilaf juga terdapat dalam ilmu hadis. Bagian D, cara menyikapi perbedaan pendapat para ulama. Yang pertama, membekali diri dan mendasari sikap sebaik-baiknya dengan ilmu, amal, dan akhlak secara proporsional. Yang kedua, memfokuskan dan lebih memprioritaskan perhatian dan kepedulian terhadap masalah-masalah besar umat daripada perhatian terhadap masalah-masalah kecil seperti masalah khilafiyah. Yang ketiga, memahami ikhtilaf dengan benar, mengakui dan menerimanya sebagai bagian dari rahmat Allah bagi umat. Yang E, ikhtilaf juga terdapat dalam ilmu hadis. Selain menyadari betapa rumitnya proses ijtihad dalam menggunakan hadis sebagai sumber fikih yang seperti yang telah terdeskripsikan secara sekilas di atas, ada juga satu fenomena penting yang perlu disadari betul keberadaannya dalam memahami sumber fikih kedua itu. Fenomena tersebut adalah adanya ikhtilaf yang terjadi di antara para ulama hadis. Selama ini, yang kita ketahui barangkali hanya ada ikhtilaf fikih. Padahal sebelum siap dikaji menjadi dalil fikih, proses perjalanan sebuah hadis untuk dinyatakan layak hujjahnya pun melewati liku-liku ikhtilaf yang jauh lebih tajam dan rumit. Jadi, sebagaimana para fuqaha banyak berselisih pendapat dalam menyimpulkan suatu hukum fikih, para ulama hadis pun juga berbeda pendapat dalam menentukan sahih, hasan, atau dhaifnya suatu hadis. Karena bukan perkara fikih saja yang merupakan pokok ijtihad. Status validitas sebuah hadis pun merupakan produk ijtihad. Dan karena hal itu adalah produk ijtihad akal manusia dan bukan merupakan wahyu yang turun dari langit, maka cukup masuk akal jika terjadi di dalamnya banyak ikhtilaf, dan menjadi tidak masuk akal apabila masuk hati, jika kemudian perkara ijtihad itu malah dipaksakan untuk sama hasilnya. Sebagai contoh, meski hadis-hadis yang diriwayatkan dan juga disepakati oleh Syaikhan Imam Bukhari dan Imam Muslim sudah menjadi ijma umat untuk diterima secara global, namun jika ditelaah secara parsial satu persatu, masih ada sekian kecil jumlah hadis yang beberapa ulama hadis lain kurang sepakat dengan kesimpulan salah satu dari dua imam besar dalam hadis itu. Bahkan antara syaikhan atau dua syekh
besar tadi juga memiliki perbedaan kriteria dalam menilai suatu hadis dinyatakan sahih. Bisa jadi ada sebuah hadis yang dinyatakan sahih oleh Imam Muslim, namun parameternya Imam Bukhari belum mencapai level sahih. Salah satu faktor pembedanya adalah karakter perbedaan kriteria ittishal, ketersambungan sanad, yang merupakan salah satu di antara 5 syarat hadis sahih. Imam Bukhari dikenal memiliki kriteria yang lebih ketat dan berat daripada banyak imam hadis yang lain seperti Imam Muslim yang notabene merupakan muridnya itu. Tentu saja, tulisan ringkasan ini tidak cukup untuk mengcover semua contoh ikhtilaf. Di antara para ahli hadis, masih banyak jenis ikhtilaf yang lain, yang karena keterbatasan ilmu, penulis rasa belum sanggup untuk mendeskripsikannya dengan gamblang bagi pembaca. Ada ikhtilaf dalam al-jar wa ta'dil, sebuah ilmu untuk menilai orang lain yang meskipun tampak subjektif, namun itu adalah subjektivitas para ahlinya yang secara legal, syar'i, boleh kita taklidi. Apabila bahkan para pengkaji hadis hari ini pun mau tidak mau pasti akan taklid juga dalam penilaian yang subjektif tadi. Ada juga ikhtilaf dalam ilmu illal yang oleh banyak ahli hadis disebut sebagai ilmu yang para gumuz sangat rumit dari keseluruhan ilmu dalam ulumul al-hadis. Syekh Muhammad Al-Madani dalam bukunya Asbab Ikhtilaf al-Fuqaha membagi ikhtilaf itu pada 4 macam, yaitu yang pertama, pemahaman Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Yang kedua, sebab-sebab khusus tentang Sunnah Rasulullah SAW. Yang ketiga, sebab-sebab yang berkenaan dengan akikah usuliyah dan fiqliyah. Yang keempat, sebab-sebab yang khusus mengenai penggunaan dalil di luar Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Demikian video presentasi makalah perbandingan mazhab yang berjudul Ikhtilaf dari kami. Mohon maaf jika ada kesalahan yang disengaja atau tidak disengaja atau yang membuat tersinggung. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.